Jumpa bersama Batu Penjuru dengan saya Yohana Bangun dan Nana. Kita hari ini akan membahas topik tentang akar kepahitan. Menurut Nana apa akar kepahitan? Akar pahit, ini menurut aku ya. Jadi akar pahit itu, pahitan itu adalah di saat kondisi di saat kita tuh menghadapi banyak masalah. Lalu masalah itu tuh mengubah hidup kita gitu. Jadi masalah itu membekas, akhirnya itu menjadikan kita berperilaku yang mungkin nggak baik gitu kan, karena banyak masalah gitu kan. Jadi masalah yang bisa mengubah hidup seseorang gitu. Jadi itu namanya kepahitan. Mungkin masalahnya terlalu besar, jadi mempengaruhi kehidupan kita lah. Biasanya akar kepahitan itu tertuju atau dibuat oleh siapa, Nak? Biasanya sih orang terdekat ya. Karena kan kita tuh begitu percaya, begitu percayalah sama orang-orang yang terdekat sama kita. Padahal tuh orang terdekat kita tuh justru yang lebih bisa menyakiti hati kita, karena kita mungkin ada perasaan ya, ada perasaan sayang, ada perasaan suka. Artinya akar pahit itu tidak akan pernah dialami kepada orang yang tidak kita kenal. Oh, enggak juga sih, bisa aja. Okay. Bisa aja, mungkin kan mungkin ada orang sahabat atau siapa orang lain gitu kan yang mungkin membuat masalah gitu kan, banyak kan masalah kan di dunia ini. Nah, kalau memang ternyata akar pahit bisa kita alami ke semua orang, baik orang dekat maupun orang jauh, apakah mungkin itu bermasalah dengan diri kita sendiri, nah ya? Karena itu kan akar pahit ke semua orang gitu. Sebenarnya kalau kepahitan itu kan nggak kita mengalami banyak gitu kan, biasanya kan cuma 1, 2 beberapa gitu kan. Ya, berapa ya, oke. Jadi ya nggak semua orang terus kita bisa sampai kepahitan gitu kan. Kalau masalahnya nggak begitu dalam banget, aku rasa itu nggak akan jadi akar pahit. Oh ya, aku sih lebih setuju kalau akar pahit itu terjadi, kita alami di orang dekat kita ya, seperti mungkin suami kita, keluarga gitu ya. Mungkin setuju ya, Nah ya. Nah, kedua, aku mau tahu nih, apa sih akar kepahitan yang paling membekas bagi Nana? Apa ya? Banyak sih. Kalau dari lingkungan keluarga, misalnya dari keluarga aku sendiri, dari orang tua gitu kan, ada. Jadi memang keluargaku itu backgroundnya itu orang tua itu nggak rukun gitu kan, dan itu sangat membekas sekali sih. Walaupun mereka berpikir mungkin ya udahlah masih anak-anak nggak tahu, karena kan kita tahu masalah itu semenjak kita kecil Ya, gitu kan. ya, Jadi tuh waktu besar pun itu tetap terjadi hal seperti itu dan nggak ada perubahan, malah tambah parah gitu kan. Jadi karena kita melihat sendiri, kita merasakan sendiri, mengalami sendiri, jadi itu seperti mempengaruhi kita ya. Jadi kayak ada rasa nggak percaya. Seperti kan kalau orang tua aku, mereka misalnya berantem gitu, hubungannya nggak rukun. Nah terus sampai besar pun aku tuh merasa kayak ada kurang percaya sama orang lain gitu kan. Gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau gue sendiri ya, kalau aku sendiri nih memang kalau susah banget kalau namanya kita mempunyai akar kepahitan ya. Akar kepahitan itu kadang-kadang kita mau nggak kepahitan, cuman terjadi begitu aja sebenarnya, karena mungkin kita deket sama orang itu, baik keluarga, misalkan mama kita, yang dimana dia mungkin expect ke diriku itu banyak, ternyata aku nggak bisa prove it, atau apapun yang membuat semua itu jadi akar kepahitan karena kita deket ya. Oke, mungkin next kita sharing adalah tentang memaafkan dan melupakan. Kadang-kadang kalau kita benci sama orang, punya akar kepahitan sama mama kita, ada nggak rasa ingin memaafkan? Gitu, mengampuni. Karena kan kita diajari ya, nggak boleh mengasihi musuh kita, nggak boleh kepahitan, nggak boleh menyimpan dendam. Nah itu gimana menurut Nana? Menurut aku memaafkan dan melupakan. Kalau memaafkan itu karena aku sendiri, karena aku berpegang teguh sama Tuhan ya, apa yang dikatakan Tuhan gitu kan, kita harus mengampuni, harus mengasihi sesama gitu kan. Jadi ya kalau ada orang bersalah, walaupun seberat apapun, walaupun itu menyakitkan banget gitu kan, ya aku akan berusaha memaafkan.
Tapi kalau untuk melupakan, memang kadang-kadang ada peristiwa yang benar-benar menyakitkan gitu kan, yang kadang kita nggak ceritain ke siapa-siapa gitu, kita sendiri yang mendam gitu. Nah itu untuk melupakannya tuh kadang ada agak susah sih. Agak susah ya. Mungkin kayak luka kali dah ya. Kita misalkan luka di tangan ya, terus lukanya udah sembuh, cuman kan bekasnya masih ada hitam-hitam ya, bekas luka itu. Tapi zaman sekarang kan luka itu bisa dihapus dengan kecantikan. Nah, bisa nggak bekas daripada akar kepahitan itu benar-benar di remove sama sekali, mulus, putih, bersih seperti luka yang tadi aku contohin? Nah, gimana? Itu pertanyaannya yang salah yang tanya. Maksudnya kan aku udah ngalamin banyak hal di dalam hidup aku tuh yang pahit banget gitu, dan aku pun udah memaafkan gitu kan. Tapi kadang ada beberapa hal itu yang nggak bisa aku lupain karena itu mungkin orang terdekat aku, lukanya tuh dalam banget yang mungkin kalau orang lain hadapin itu nggak bisa gitu. Orang lain hadapin itu mungkin bisa sakit jiwa gitu. Dan aku udah bersyukur banget sekarang aku bisa bertahan. Makanya aku bingung, boleh nggak sih kita sudah memaafkan tapi kita tuh nggak melupakan, karena terus terang aja itu hal yang sulit gitu. Nggak boleh melupakan. Nah ini mesti yang kita harus bahas ini. Nah, kan udah mengampuni, artinya nggak ada lagi tuh namanya sesuatu hal yang tidak dilupakan. Mengampuni itu kan harus totalitas. Jadi menurut aku nggak ada reason tuh untuk nggak bisa melupakan. Gimana menurut Nana? Gini ya. Kalau misalnya nih ada korban pemerkosaan, korban pemerkosaan dia kan diperkosa nih. Misalnya yang memperkosa dia orang terdekat dia, misalnya siapa terserah siapalah gitu. Dia udah berusaha untuk mengampuni gitu, walaupun berat gitu kan, pasti dia berat banget ya untuk mengampuni. Tapi melupakannya itu gimana menurut kakak? Kan pasti itu terbawa loh, pasti orangnya ada rasa takut gitu kan ya. Jadi itu jadi agak timpang sih, maksudnya aku jadi gimana ya, memaafkan dan melupakan. Kadang kalau hal-hal seperti itu kita kan nggak bisa kontrol, bener gak sih ya, kita cuma bisa bergantung sama Tuhan aja supaya kita tuh nggak jahat gitu loh, nggak jahat sama orang yang sudah melukai kita, bener gak sih? Kalau untuk melupakan ya gimana ya, mungkin agak susah ya untuk orang-orang seperti itu. Gimana tuh? Ayo. Berdoa kepada Tuhan supaya melupakan. Menurut Nana mungkin nggak? Sudah kita berdoa misalkan ya, terus benar-benar karena doa itu hasilnya adalah benar-benar melupakan, bisa nggak? Bisa sih melupakan, tapi gini loh, kalau aku ya, karena aku udah pernah ngalami hal yang sedikit gak enak banget gitu kan. Jadi aku tuh kalau bisa kasih contoh kan? Apa sih yang tidak bisa melupakan banget itu seperti apa? Gimana ya? Jadi kalau aku biasa kalau punya masalah itu aku tuh nggak semua cerita ke orang tua, karena aku nggak mau membebani mereka, aku nggak mau ngasih tahu, aku nggak mau mereka tuh jadi khawatir gitu kan. Kadang ada yang misalnya ada orang nyakitin aku nih, keluarga aku sendiri masih satu darah gitu kan, dia mau berbuat hal yang nggak baik gitu kan. Terus aku nggak mau cerita karena aku nggak mau merusak hubungan baik misalnya mama aku atau papa aku dengan keluarganya mereka, karena ya udahlah nggak apa-apa, aku aja yang simpan sendiri. Ya simpan sendiri. Pendam sendiri. Ya walaupun aku tuh akhirnya dengan bertahun-tahun gitu kan aku sudah melupakan, aku sudah memaafkan, tapi ternyata melupakan itu nggak gampang. Jadi misalnya ya kayak gitu ya, mungkin ya pelecehan gitu gitu, cowok cek ke cewek gitu ya, kan. ya. Ya, aku pernah ngalamin gitu. Jadi waktu misalnya nih secara nggak sadar kita akan berperilaku itu lebih ini ya, takut, iya benar, sama orang itu takut, terus ya. lebih khawatir misalnya mungkin hal kecil cuman naruh HP udah di silent belum, sebenarnya itu kayak ketakutan di alam bawah sadar gitu kan. Mungkin butuh psikolog atau psikiater kali ya, dan aku tuh ngerasa kayak emang bener butuh gitu kan, dan itu memang mempengaruhi banget sih, bener-bener. Sampai sekarang juga masih belum bisa melupakan. Artinya sekarang udah bisa mengampuni, memaafkan, tapi tetap tidak bisa melupakan. Melupakannya mungkin lebih ke psikologis, ke jiwa aja, secara nggak sadar gitu. Misalnya ketakutan itu nggak bisa hilang. Oh, oke. Nah, solusinya gimana menurut Nana? Solusi daripada akar kepahitan ini. Jadi kalau aku solusinya
Kalau sama temen kita disakiti, dikecewakan, ditipu, mungkin kita bisa berpikir kita ya udah ngampunin ya udah biarlah dia jalan ke kanan, ke kiri, aku jalan ke kanan. Artinya dia arahnya beda deh. Aku nggak mau deket-deket sama dia. Boleh kayaknya menurut aku itu definisi aku sendiri daripada aku tetap berjalan bersama-sama sama dia. Tapi yang paling sulit adalah kalau kita bersama keluarga yang dekat itu kan tier 1 ya. Itu level 1 yang tidak gimana nih solusinya kalau seandainya benar-benar mengampuni terus tiba-tiba melupakan gitu. Gimana menurut Nana? Solusinya itu ya gimana ya, kalau misalnya itu di dalam keluarga kita yang kita ada kemungkinan bertemu, pasti ada kemungkinan bertemu, gimana ya solusinya? Berdoa aja sih sebenarnya sih, karena nggak ada yang lain lagi. Maksudnya kita harus belajar aja, maksudnya kita mendekatkan diri sama Tuhan aja, karena nggak ada solusi yang lain lagi ya. Maksudnya kita bisa pelan-pelan memaafkan, mungkin orang lain nggak berubah, mungkin kita berubah, itu juga bisa kan. Ya bingung juga ya, jadi ya kita satu-satunya cuma berdoa, bergantung sama Tuhan aja. Karena kalau kita melihat ke kanan dan ke kiri pasti hasilnya akan lebih berantakan lagi gitu kan. Ya betul. Mungkin kalau kita akan membahas tentang sedikit ayat ya Naya, artinya kita perlu kasih karunia Tuhan. Karena hanya dengan kasih karunia Tuhan kita mampu dalam segala hal, termasuk mampu melupakan. Nah, dimana kalau memang terjadi seperti akar kepahitan, udah berdoa, udah mengampuni, tapi kita perlu kasih karunia Tuhan untuk bisa benar-benar pure 100%, 100%, benar-benar clean putih seperti kertas yang belum diapa-apain, yang belum dicoret-coret, seperti itu. Dan kemudian juga kalau kita mengampuni, maka Tuhan kita juga mengampuni. Dan juga jadi artinya kita mungkin kita dulu minta ampun sama Tuhan, kemudian kita mengampuni orang, baru Tuhan akan mengampuni kita. Gimana menurut Nana? Iya benar, emang kita harus pertama sih mengampuni diri sendiri dulu kan. Ya, setuju. Mengampuni diri sendiri dulu, habis itu mengampuni orang lain. Soalnya kalau kita nggak berdamai sama diri sendiri, ya itu kita, susah itu. Iya, kita jadi juga nggak bisa mengampuni orang lain. Oke guys, sekian topik hari ini. Nantikan topik-topik selanjutnya di Batu Penjuru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Batu Penjuru. Share with others. Max Better.